Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Baharudin. Di sini saya akan membahas terkait Corporate Social Responsibility atau CSR ya, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Corporate Governance. Baik, ya, kita mulai aja ya. Jadi, di sini saya akan membahas tentang CSR. Jadi, apa itu CSR? CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Itu adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. CSR juga bisa diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, di sini ada juga sejarah perkembangan CSR. Baik, sejarah CSR ini dimulai dari abad ke-18. Seorang pengusaha tekstil di Inggris yang bernama Robert Owen memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip humanisme dan keadilan sosial. Dirinya menyediakan tempat tinggal yang layak, kesehatan, dan pendidikan gratis untuk karyawan-karyawannya. Hal itulah yang menjadi dasar seperti apa yang sekarang kita kenal sebagai praktik CSR pada perusahaan. Pada awal abad ke-20 atau tahun 1900-an, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat mulai membentuk departemen sosial atau filantropi perusahaan. Departemen tersebut bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan keuangan untuk organisasi amal dan kegiatan sosial lainnya. Pada tahun 1953, seorang profesi ekonomi, Howard Bowen, menulis sebuah buku yang berjudul Social Responsibilities of the Businessman. Buku tersebut membahas sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai awal dari praktik CSR modern. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, praktik CSR mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Pada tahun 1971, Milton Friedman, seorang ekonom terkenal, menulis sebuah artikel yang berjudul The Social Responsibility of Business is to the Interest its Profits, yang menentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Artikel ini memicu perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembang konsep CSR modern. Pada tahun 1990-an, Konvensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau UNCED di Rio de Janeiro membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengembangan berkelanjutan. Dengan adanya pertemuan tersebut, menjadikan praktik CSR diterapkan oleh banyak perusahaan di dunia. Istilah CSR perusahaan semakin dikenal sejak kehadiran buku oleh John Ellington yang berjudul Cannibal with Pork: The Triple Bottom Line in 21st Century Business. Hingga tahun 2000-an, praktik CSR menjadi tren di seluruh dunia dan menjadi awalan sejarah CSR yang berkembang di Indonesia. Lalu, kapankah CSR perusahaan diterapkan di Indonesia? Sejarah CSR perusahaan di Indonesia dimulai sejak awal tahun 2000-an. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dalam kegiatan bisnis. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mewajibkan setiap perusahaan untuk memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Perusahaan juga diharapkan untuk membantu kebutuhan masyarakat setidaknya di sekitar lokasi perusahaan yang dioperasikan. Selain itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan keputusan Presiden Nomor 59 tentang pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada tahun 2012. Keputusan ini memberikan pedoman dan kriteria tentang pelaksanaan CSR di Indonesia dan menetapkan bahwa setiap perusahaan harus melaporkan aktivitas CSR mereka secara teratur. Perusahaan Indonesia juga didorong untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Menurut penelitian PIRAK tahun 2001, dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 150
15 miliar rupiah dari 180 perusahaan yang digunakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam di media massa. Jika kita melihat angka rata-rata perusahaan yang menyumbangkan untuk kegiatan CSR cukup mengembirakan. Mereka mengeluarkan sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Angka tersebut cukuplah kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, pada tahun 1998, Amerika Serikat mengeluarkan dana CSR sekitar 203 miliar dolar atau sekitar 2030 triliun rupiah. Lalu, apa dasar hukum CSR? Dalam perjalanan sejarah CSR Indonesia tidak terlepas dengan peraturan yang mengikatnya. Ada beberapa dasar hukum CSR di Indonesia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang diatur dalam undang-undang peraturan dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berisi setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam mengelola dan memelihara lingkungan hidup. Sehingga keikutsertaan masyarakat dalam mendukung CSR diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Lalu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasinya. Lalu ada pada Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang mengatur tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Lalu CSR juga mencakup berbagai tindakan seperti mematuhi hukum dan peraturan, membangun hubungan baik dengan konsumen, karyawan, investor, dan komunitas, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, mengelola limbah berwawasan lingkungan, memastikan tidak ada eksploitasi tenaga kerja anak. Nah, lalu di sini juga ada konsep corporate social responsibility, di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Di sini ada konsep triple bottom line atau 3P. Yang pertama ada profit, ada people, ada planet. Di mana profit ini adalah keberlanjutan ekonomi, di mana perusahaan harus mampu membuatkan laba pada perusahaan tersebut tanpa juga untuk merusak lingkungan, untuk memberikan bantuan juga kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitaran tempat perusahaan tersebut. Lalu ada people, dampak sosial yang positif, di mana juga perusahaan tersebut mampu memberikan bantuan dan juga memberikan lapangan pekerjaan untuk para yang karyawan atau para masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Lalu ada planet atau pelestarian lingkungan, di mana perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab terhadap limbah, di mana limbah tersebut harus dikelola dengan baik, dengan tidak juga untuk mencemari lingkungan. Lalu ada pilar utama CSR. Pilar utama CSR itu ada banyak ya. Yang pertama ada economic responsibility, di mana mencapai keuntungan tanpa merugikan masyarakat. Lalu ada legal responsibility, mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Lalu ada ethical responsibility, berperilaku secara etis melebihi tuntutan hukum. Lalu ada philanthropic responsibility, berkontribusi secara sukarela kepada masyarakat. Lalu ada manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama juga meningkatkan reputasi. Perusahaan dipandang lebih positif oleh masyarakat. Lalu ada keputusan stakeholder yang juga mempererat hubungan dengan konsumen, investor, dan masyarakat. Lalu pada daya saing bisnis ada menarik investor dan pelanggan yang peduli pada keberlanjutan. Pada pengelolaan risiko untuk mengurangi risiko sosial dan lingkungan. Jadi CSR ini juga akan membantu sekali untuk perusahaan.
Nah, kita akan membahas juga di sini terkait hubungan CSR dengan corporate governance. Sebelum ke hubungannya juga, kita akan menjelaskan sedikit terkait tentang corporate governance. Jadi, corporate governance itu adalah sistem dan prinsip yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola, dikendalikan, dan diarahkan untuk memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Lalu ada juga prinsip utama corporate governance. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam informasi. Lalu ada accountability, yaitu akuntabilitas kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Ada responsibility, ada tanggung jawab terhadap hukum dan etika. Lalu ada independence, bebas dari konflik kepentingan. Dan juga ada fairness, yaitu keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, di sini apa hubungan CSR dengan corporate governance itu? Yang pertama itu pada prinsip akuntabilitas, CSR memastikan perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Lalu corporate governance membantu menegakkan akuntabilitas ini melalui mekanisme pengawasan. Lalu ada tanggung jawab sosial dan corporate governance. Corporate governance yang baik mencakup kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip responsibility dalam corporate governance. Lalu ada transparansi dalam CSR. Pelaporan CSR menjadi bagian penting dalam corporate governance untuk menunjukkan keterbukaan kepada stakeholder. Contohnya itu ada sustainability report. Lalu ada nilai jangka panjang. CSR dan corporate governance sama-sama bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan melalui praktik yang berkelanjutan. Di sini juga ada studi kasus ya. Contoh perusahaan ini perusahaan X menerapkan CSR melalui program pengelolaan limbah, pelatihan masyarakat, dan donasi pendidikan. Pelaksanaan CSR diawasi oleh Komite Corporate Governance untuk memastikan kepatuhan dan dampak positif. Hasil yang dihasilkan oleh studi kasus di atas itu adalah reputasi perusahaan meningkat, di mana perusahaan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat dan kalangan luas. Lalu kinerja finansial membaik karena dukungan dari stakeholder dan juga pengurangan konflik dengan masyarakat lokal, di mana masyarakat juga akan saling menguntungkan gitu, akan melakukan di mana perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan juga masyarakat mendapatkan ketenangan. Lalu kesimpulannya di sini, CSR dan corporate governance saling terkait dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lalu penerapan CSR yang baik memperkuat penerapan corporate governance dan sebaliknya, corporate governance yang kuat memastikan CSR dilakukan secara efektif, di mana CSR dan corporate governance ini akan menjalin simbiosis yang akan saling menguntungkan ya, di mana CSR ini membutuhkan penerapan corporate governance dan juga corporate governance juga membutuhkan CSR. Keduanya saling terhubung satu sama lain. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.